Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Pagi, Pak. Ada semangat hari ini? Alhamdulillah Semangatnya Pak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk dan dengan khidmat akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Jadi silakan Arif dipimpin teman-temannya untuk berdoa dan juga membaca salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Silakan Arif. Siap, Brak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. wabil Islam wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjut surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan berdoa dan membaca ayat pendek tadi, tenanglah hati kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya hadir? Coba Bapak Hadir, Pak. Oh ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran 5 lagi ya. Ada nampak? Nampak, Pak? Nampak, alhamdulillah. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita belajar mengenai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mau tanya dulu kepada anak Bapak semuanya. Apakah kita sudah pernah belajar tentang kisah keteladanan Rasulullah atau kisah tentang Nabi Muhammad? Belum, sudah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Itu ngaji, Pak. Ya. Di mana belajarnya? Di TPA. Ngaji, Pak. Di mengaji. Kelas 1, Pak. Kelas 1 ada kisah Nabi Muhammad, Pak. Di Oh kelas iya, 2 di kelas juga 1 ada kisah Nabi Muhammad. Di kelas 2 juga ada, Pak. Oh iya, di kelas berapa lagi? Kelas 1, kelas 2, kelas 4 juga, kelas 3 juga ada, kelas 4 juga ada, Pak. Nah, Kelas bagus. 5, kelas 6 juga ada lagi, Pak. Kelas 5 tidak ada Nabi Muhammad rasanya. Iya, sekarang kita kelas 6 ya. Jadi berarti anak-anak Bapak sudah punya pengetahuan ya tentang kisah Iya, Pak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Wassalam. siapa yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali di Sayyidina Muhammad. Coba siapa apa yang teringat oleh anak Bapak mengenai kisah Nabi ini? Apa yang diingat gitu mengenai kisah Nabi Muhammad? Silakan. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, Pak. Nabi bagus Muhammad- sekali. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, Pak. Ibunya Aminah. Nabi Muhammad nabi terakhir. Apalagi? Mukjizatnya Al-Qur'an, Pak. Apa Husni? Mukjizatnya Al-Qur'an. Mukjizatnya Diterima di Gua Hira. Iya. Anak dari Abdullah dan Siti Aminah, Pak. Bagus sekali Ananda Arif. Berarti anak-anak Bapak semuanya sudah punya banyak pengetahuannya tentang Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pelajaran ini kita akan lebih memperdalam lagi kisah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada semangat untuk belajarnya? Semangat, Pak. Semangat. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita masuk materi,
Bapak ingin kita kerjakan dulu pretest berikut ya. Nah, ini udah nampak ya, langsung dikirim ke WA Bapak secara japri di sini. Nah, bagi yang tidak nampak Pak bacakan soalnya. Di sini ada 2 soal pretest, langsung dijawab ya. Jawabannya saja ini kirim ke Bapak nanti. Ya, nomor 1A, Pak. Jangan disebut di sini. Nah, ya, dikirim aja ya. Japri, Pak, ya. Dikirim lewat japri ke WA Bapak nanti. Nomor 1 Ya, Pak. kita memberi gerak amin kepada Nabi Muhammad SAW karena titik-titik. A, kejujurannya, B, kasih sayangnya, C, keberaniannya, D, kepeduliannya. Silakan langsung ditulis jawabannya. Kalau A saja, B saja ya. Tidak soal Sudah dikirim, Pak. Pak. Lanjut nomor Sudah 2. dikirim ke WA, Bapak. Ya, udah dikirim nomor 2. Salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW yang penting dalam kehidupan kecuali A, bersikap Iya, Pak. amanah, Sudah dapat, Pak. B, menjaga kelestarian alam, C, bergaul dengan sesama muslim saja, D, berkasih sayang terhadap sesama. Sudah? Ya, Sudah, Pak. Pak. Nah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Ya, baik, anak-anak Bapak semua. Tujuan pelajaran kita hari ini penting kita ketahui ya, karena kalau tidak kita ketahui tujuan, nanti kita sesat di jalan jadinya. Akhirnya jalan-jalan kita jadinya ya. Makanya Dulu aja kita tahu jalan. tujuan. Kalau nggak tahu tujuan nanti tidak tuntas. Anak Bapak mau dapat nilai bagus? Iya, Ya, Pak. Iya. Supaya dapat nilai bagus, kita pertama harus tahu tujuan pelajaran dulu. Kalau nggak tahu kita nanti, Anda tahu kita tuntas atau tidaknya. Ya, makanya penting kita mengikuti pelajaran. Yang pertama, setelah menggali informasi, berdiskusi pada pelajaran ini, anak Bapak nanti bisa menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang pertama ya. Ya, Pak. Yang kedua, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sikap peduli lingkungan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keempat, menjelaskan peran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dengan benar. Kemudian yang kelima, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keenam, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ini tujuan pelajaran kita ya. Mudah-mudahan Ya, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Nah, baik, ruang lingkup materi kita ini Bapak anak-anak semuanya. Jadi ada yang ya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu Al-Amin. Yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad. Yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini ruang untuk materi kita. Sampai di sini ada bertanya? Kalau tidak, lanjut ya. Sekarang diperhatikan ini dulu anak Bapak semuanya gambar ini. Pak kasih waktu sekitar 1 menit untuk memperhatikan ya. Ya, Pak, Siapa sudah yang diperhatikan, bisa Pak. angkat tangannya. Aduh, salah lagu, Pak. Sudah. Angkat tangannya nanti ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa isi dari mesin gambar-gambar ini. Iya, Pak. 1. Perhatikan baik-baik dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, baik. Nomor 1 angkat tangannya. Siapa bisa? Ya, Pak. Husni, silakan. Orang membeli salah lauk, Pak. Membeli salah lauk, apa yang terjadi di sini kira-kira nih? Berjual beli, Pak. Ya, berjual beli. Apa yang terjadi di sini? Ada sesuatu kah? Ya, ada kejujurannya, Pak. Oh, ada kejujurannya di sini ya. Dan Nah, silakan. Yang lain? Bagus, Husni. Nomor 2 lagi, nomor 2. Silakan. anaknya, Siapa bisa? Angkat tangannya. Nah. Saya, Pak. Silakan. Orang ayah sedang Deni, silakan Deni. Seorang ayah? memukul anaknya, Pak. Itu orang ayah sedang memukul anaknya. Kasihan sekali anak dipukul ayah ya. Kemudian nomor 3. Siapa lagi? Bagus Deni. Nomor 3 apa lagi? Pak, saya, Pak. Mustaqim, silakan. Angkat tangan Mustaqim, silakan. Ini Pak, orang membuang sampah sembarangan, Pak. Di Ya sungai. Allah, di sungai dia buang sampah sembarangan. Bagus Mustaqim, nomor 3. Kurang 4 lagi, Pak. Oh iya, Pak kira tidur anak Bapak semuanya ya. Silakan Arif. Berkelahi, Pak. Ada perkelahian, Pak. Ada perkelahian. Arif Siapa yang bisa sering kayak berkelahi. gini nih? Nana. Arif bisa Arif, sekali. Pak. Arif sama Pak. Sama Ustaz.
Oh, enggak, Arif ini bagus ini mantap ini. Hakim pecakak, Pak. Nah, iya. Dah Waktu bagus. kecilnya, Baik Pak. anak Bapak dari Waktu gambar. kecil dulu, Pak. Oh iya iya. Dari gambar Di yang pagi Pak kita Mustaqim lihat tadi, bercakap Pak. apa Whitney? Mustaqim Arif bercakap tadi pagi Pak. Oh baca kak yang tadi pagi. Apa Oh, dikandung kok apa? lapor kayak Pak, kalau lapor nah Pak selesaikan nanti kita selesaikan ya. Kita lanjut Apa materi dikandung? kita dulu. Siap untuk lanjut? Coba. Ya, Pak. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allah. Nah, coba kita renungkan sejenak gambar ini anak Bapak semuanya. Di sini ada orang tidak jujur, dia berdagang lalu dia curang. Nah, ini fenomena yang terjadi sehari-hari kita temukan anak Bapak. Yang kedua, ini kurangnya kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, orang kurang peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, ini pertengkaran perkelahian. Jadi yang mau kita tuju di sini anak Bapak, bagaimana sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti akan kita anak Bapak nanti secara berkelompok ya, menggali, menginvestigasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana perilaku Nabi Muhammad yang terkait dengan sikap Berdagang, Pak. jujur ya. Iya, jujur. Yang kedua bagaimana sikap yang dicontohkan Nabi Muhammad kasih sayang terhadap anak atau Keluarganya, Pak. Nah, Anak yatim juga, yang Pak. ketiga bagaimana contoh peduli Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Yang keempat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi karena Nabi kita itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam semesta. Siap untuk berdiskusi? Siapa? Nah, siap. Kelompoknya sudah ada ya. Sudah, Pak. Ya, untuk menghemat waktu kita lanjutkan aja kelompok itu. Pak kasih waktu selama beberapa menit untuk mendiskusikan materi-materi ini. Untuk kelompok satu itu mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Ya. Kelompok dua tentang kasih sayang Nabi Muhammad terhadap keluarga. Kelompok tiga kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Keempat Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil Alamin. Sudah siap ya? Nah, silakan dimulai diskusinya. Nanti hasil diskusinya ditulis dalam selembar kertas yang akan Pak lembar kertas. Kemudian nanti akan ditampilkan ke depan. Ya Nah, Pak. silakan kita mulai berdiskusinya dimulai dari sekarang. Silakan Pak beri beberapa menit waktunya. Silakan dimulai ya. Pak. Ya Pak. Sepertikan suara Pak Boris. Ya, Pak. Sepertikan suaranya, Bu. Ibu Rizda dimatikan dulu mic-nya. Nampak apa tadi, Pak? Ini, gambar tadi yang mau ya. Ini silahkan. Oh, kelompok sampai dulu, Pak. Pak, lo sudah diskusi, Pak ya? Udah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, udah. Ya, Ya, kalau Pak. sudah berarti sudah ditulis laporannya ya. Setelah kita akan tampilkan hasil investigasi anak-anak Bapak semuanya. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 di sini siapa yang ditunjuk jadi membacakan hasil diskusinya? Bu Irma, Pak. Irma, Pak. Irma ya. Silakan Irma. Irma Riesi silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Saat usia 12 tahun, Nabi diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Hingga dewasa, Nabi dipercaya membawa barang dagangan milik Khadijah. Beliau sangat jujur dan amanah dalam berdagang dan dalam kesehariannya. Karena kejujurannya tersebut, beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Hebat nih Irma
Maya. Hebat, Pak. Bagus, hebat. Pak. Berarti kita Bagus. lanjut aja kelompok 2 dulu. Ya, Pak. Boleh. Kami kelompok carinya. Silakan kelompok 2, silakan baca tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Usni tadi, Pak, kelompok 2, Pak. Oh, Husni, silakan. Ini kelompok Ini 4, kelompok Pak. 4. Kami Mustaqim kelompok kelompok 2, Pak. Jadi Pak, saya Mustaqim di sini Pak. kelompok 2, silakan Mustaqim. Namun di kelompok 4 adanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Pak, tadi kami sudah berdiskusi dengan kawan-kawan. Jadi kami simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah keras dan kasar kepada anak. Bahkan beliau ketika berbicara dengan anak-anak, beliau langsung mengarahkan pandangan beliau kepada anak. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu sangat memuliakan anak-anak. Kemudian ada cerita, Pak. Boleh bercerita sedikit, Pak? Boleh. Ketika anak-anak yang waktu dulu pernah buang air kecil di Masjidil Haram, Nabi tidak langsung marah. Kemudian datang Umar bin Khattab. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kemudian ketika selesai anak itu pipis, Pak. Langsung Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya tidak boleh kencing di sini. Maka disuruh menyiramnya. Jadi di sini Nabi Muhammad tidak pernah membuat kekerasan, Pak. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 2. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Tidak, Pak. Tidak? Jelas? Baik. Kelompok 3 silakan. Oke, kelompok 3 Khairul Imis Rahmawati. Siapa yang akan membacakan? Rahmawati mana? Ibu Rahmawati, Pak. Rahmawati, silakan bacakan hasil diskusinya, laporannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kelompok hasil diskusi kami, yaitu kelompok 3. Berdasarkan gambar yang kami lihat, yaitu kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan polusi udara. Itu pencemaran. Itulah yang dapat kami simpulkan berdasarkan gambar yang kami amati, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kelompok 3. Kelompok 3 ada dicari dari berbagai sumber, tadi dari buku-buku tadi. Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, kelompok 3 ya. Nah, silakan kelompok 4 lagi. Kelompok 4 di sini, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama dari gambar yang kami saksikan, yang kami amati adalah gambar perkelahian. Itu sangat jauh sekali dari akhlak Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad tidak suka berkelahi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penyabar, suka memaafkan. Kemudian Nabi selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang yang ada di hadapannya, tidak mau suka kekerasan, Pak. Kemudian ada dia cerita kisahnya pernah dibaca, Pak, ada yang Nabi mau pergi sholat diludahi oleh seorang yang beragama Nasrani, Pak. Kemudian Nabi tidak membalasnya, Pak. Akhirnya orang tersebut masuk Islam, Pak. Sekian, Pak, diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Bapak. Tadi saya nggak dibawa diskusi sama Husni, Pak. Kenapa, Whitney? Nggak dibawa diskusi sama Husni, Pak. Ini tadi permisi dia, Pak. Buang air. Iya. Dah. Lain kali harus tingkatkan kerjasamanya lagi ya, karena nanti ada penilaian antar teman mengenai kerjasama, gitu kan. Dah, baik anak Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Pak ucapkan, kita semua sudah terlibat di dalam diskusi, mencari informasi. Jadi sekarang mari kita simpulkan bersama tentang materi ini. Yang pertama sekali adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang al-amin.
Artinya orang yang dapat Terpercaya. dipercaya. Beliau Iya, seorang Pak. pedagang, adalah pedagang Yang yang jujur. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu sangat kasih sayang terhadap keluarga anaknya. Seperti yang diceritakan oleh temanmu tadi, beliau tidak pernah marah kepada anak-anak walaupun anak-anak itu melakukan kesalahan. Dalam hidup kita juga begitu. Jangan kepada adik-adik kita terus bertengkar tiap hari. Ya Ya, kan? Pak. Kadang adik kita Ya. menangis gara-gara kita. Tidak kita ajak dia Ya bermain. Pak, Mustaqim jahit. Boleh. Mustaqim Ya, jahit, anak-anak Pak. itu dia butuh kasih sayang. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu tidak hanya masalah sholat saja yang diperhatikan, puasa dan zakat saja, tapi beliau juga peduli terhadap lingkungan. Lingkungan. Untuk anak Bapak ketahui, Nabi Muhammad itu kalau Menjaga alam berwudu, semesta. kalau berwudu beliau itu hemat dalam Hemat menggunakan air. air. Lalu menghemat air. Ya. Nah, jangan kita dihidupkan kerannya, dibiarkan lama-lama, tidak boleh. Tidak hemat kita air. Dan jangan kita buang sampah sembarangan. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang terhadap alam semesta. Apa contohnya tadi? Beliau Mencekak, Pak. mengajarkan Sahabatan, perdamaian. perdamaian. Dia sabar. Nah, baik anak Bapak, dari Pak Rasa semua materinya sudah cukup lengkap. Ada yang mau bertanya? Ada Tanya, PR, Pak. Pak. Tanya, Ada? Pak. Silakan Ada Pak. PR, Pak. Oh, Pak. Kadang kalau kita diganggu teman bagaimana, Pak? Karena kalau disampaikan ke Bapak nanti Pak, diancamnya, Pak. Diancamnya kita ya, dia besar badannya dari Mustaqim ya. Iya, Pak. Takut Mustaqim kepada dia ya. Kalau dilapor Bapak marah dia, Pak. Oh, sering dia ngancam-ngancam gitu Mustaqim. Jadi, Pak, kadang minta Arif uang tadi, juga, Pak. Oh Arif iya. tadi Bagaimana Baik. caranya itu, Pak, ya, Pak? Bagaimana nih yang lain solusinya nih Mustaqim yang sering diganggu oleh temannya? Memaafkan saja, Pak. Pulang minta ya, Pak. Memaafkan saja, Kembali, nomor pada boleh satu. cakap-cakap, Pak. Kita Tidak contoh Nabi boleh? Muhammad, Pak. Iya, seperti Nabi Muhammad diludahi ya. Seperti Suni cerita Iya, kita tadi, contoh Nabi Nabi Muhammad Muhammad, diludahi Pak. tidak pernah dendam. Lama-lama dia nanti akan sadar gitu kan. Baik. Iya. Dan Sabar. kalau Pak kasih solusi juga untuk Mustaqim, kalau orang yang seperti itu lebih baik kita agak menjauh saja dari dia ya. Jadi, Pak. Nah, jangan dekat-dekat dia. Nanti kalau kita dekat-dekat, dia usil, diganggunya kita, akhirnya kita yang kena gitu. Jadi kalau usahakan agak menjauh saja dulu. Mudah-mudahan dia didoakan, mudah-mudahan dia berubah. Oh, Ya, baik kita anak mengalah ya, Bapak. Pak ya. Ya, sudah cukup jelas materi kita. Cukup, Pak. Cukup. sudah, Baik. Pak. Nah, ini ada Sudah, Pak. tugas terakhir ini ya, mengerjakan latihannya. Nah, ya, Bapak PR. nih. Kerjakan latihannya di Google Form. Di sini Ya, Pak. sudah ada Pak kirim linknya. Google formulir ini, Pak. Ya, di Google Form dikerjakan ya. Langsung Pak. dikerjakan sekarang. Ya, Oke. Pak. Pak. Terima kasih Ya, Pak. selama sekitar 2 menit untuk mengerjakannya. Baik. Dah. Baiklah, kalau sudah selesai semuanya, berarti dapat kita simpulkan hari ini kita harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada minggu depan kita akan belajar tentang kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.